Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 23 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-29 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merenungkan dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2 sampai dengan 12. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu, seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya?
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut darinya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut darinya. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian. Hari ini tanggal 23 Oktober tahun 2024. Bacaan Injil Lukas hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada. Saya teringat masa kecil dahulu di mana orang tua menjanjikan hadiah apabila saya mendapatkan hasil rapot yang baik. Untuk itu, saya berusaha semampu saya agar kelak saya mendapatkan sepeda atau hadiah yang saya idam-idamkan. Kaitan dengan bacaan Injil, di mana kita terbiasa berusaha untuk memperoleh hadiah, kondisi ini tidak berlaku untuk Allah. Karena ternyata Allah sudah memberikan berkat-Nya terlebih dahulu sebelum kita manusia berupaya. Boleh dikatakan, hadiah dari Allah sudah kita terima di depan. Hadiah berupa kehidupan. Kalau boleh kita merenungkan hal yang sangat sederhana saja, saat kita membuka mata pertama kali di pagi hari, bukankah itu merupakan berkat dari Allah? Di awal hari yang baru, Allah sudah memberikan berkat kehidupan bagi kita untuk kita bisa melihat seluruh anggota keluarga. Kita bisa bekerja, belajar, bermain, mewujudkan keinginan dan banyak hal lainnya. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, hidup tidak semata dijalani tanpa rasa tanggung jawab. Dalam Injil hari ini kita diingatkan untuk berjaga-jaga karena Yesus akan datang untuk kedua kalinya dalam kehidupan kita. Waktunya itu kita tidak bisa ketahui. Oleh karena itu, selama kita menanti kedatangannya, kita harus mempersiapkan diri dan hati kita untuk menyambutnya. Dalam Lukas 12 ayat 39, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang kamu tidak sangkakan. Lalu menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan?
kita dapat mengisi hidup kita dengan karya. Penantian kedatangan Yesus bukanlah sebuah penantian yang pasif, melainkan penantian yang aktif di mana kita mesti melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lukas 12 ayat 43 dikatakan, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu karena tuannya itu datang." Hamba yang berbahagia adalah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Kita pun akan menjadi orang-orang yang berbahagia jika kita dengan setia, tekun, dan penuh pengorbanan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Apapun tugas itu, bisa menjadi guru, karyawan, pemilik perusahaan, pedagang, ibu rumah tangga, ilmuwan, asisten rumah tangga, atau apapun yang kita kerjakan, hendaklah senantiasa memancarkan cinta dan kasih. Mari kita selalu setia mengisi hidup kita dengan karya dan mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepadanya, agar kita layak dan siap menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya dalam hidup kita. Dengan demikian, kita layak menjadi hamba yang berbahagia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, penyelamat kami, ajar kami untuk selalu siap sedia berjaga dan bertanggung jawab, sehingga tidak lengah terhadap tugas yang dipercayakan kepada kami. Penuhi hati dan pikiran kami dengan hikmat, agar kami tidak terjerumus ke dalam dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, berkat Tuhan menyertai kita semua.